Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang struktur Lewis. Pada pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memproses data untuk dapat menentukan struktur Lewis unsur-unsur golongan utama. Dua, siswa dapat memproses, menganalisis data dan informasi untuk membuat struktur Lewis dari suatu molekul sesuai aturan yang menyertainya. 3. Siswa dapat menganalisis informasi mengenai pengertian dan fungsi muatan formal serta aturan oktet. 4. Siswa dapat memproses, menganalisis data dan informasi mengenai kesalahan struktur Lewis suatu molekul berdasarkan muatan formal. 5. Siswa dapat menjelaskan alasan pentingnya struktur Lewis untuk memahami kestabilan molekul dan bentuk geometri molekulnya. Sebelumnya, mari kita perhatikan bersama-sama mengenai gambar ada dua atom oksigen. Kemudian dia akan berubah menjadi satu molekul oksigen, di mana ini terjadi interaksi yang bisa menyebabkan suatu ikatan. Nah, hal ini juga berlaku untuk dua atom hidrogen yang dia akan berubah menjadi satu molekul hidrogen, di mana akan terjadi ikatan pula. Nah, dari hal tersebut maka membuktikan bahwa senyawa-senyawa di alam ditemukan dalam pola atau struktur yang paling stabil dan paling ideal. Lalu, apa yang membuat molekul-molekul tersebut stabil dan bagaimana bentuk kestabilannya? Kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini dicetuskan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1916 yang merupakan ilmuwan dari Amerika Serikat. Nah, ada beberapa hal yang penting dari struktur Lewis. Yang pertama, pembentukan struktur Lewis berhubungan dengan konfigurasi elektron terkait dengan unsur yang terlibat. Kedua, struktur Lewis merupakan struktur yang menggambarkan distribusi elektron di sekitar unsur tunggal ataupun pemakaian bersama elektron dalam suatu ikatan. Ketiga, elektron-elektron yang digunakan dalam membuat struktur Lewis adalah elektron yang berada di kulit keluar suatu atom atau yang disebut dengan elektron valensi. Keempat, elektron dalam struktur Lewis dituliskan sebagai dot elektron atau sebagai tanda titik yang menginterpretasikan dari elektron. Tadi kan sudah disebutkan bahwa struktur Lewis itu berhubungan dengan konfigurasi elektron dan juga elektron valensi. Nah, di sini misalnya ada atom oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16, yang mana memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p4. Nah, tadi kan struktur Lewis itu digambarkan sebagai dot elektron, yang mana dot elektronnya itu sesuai dengan jumlah elektron valensi. Nah, karena atom oksigen itu memiliki 6 elektron valensi, yaitu pada 2s2 dan 2p4, maka struktur Lewis unsur dari oksigen akan dikelilingi oleh 6 dot elektron yang menggambarkan jumlah elektron valensi. Kemudian dari struktur Lewis molekul di sini misalnya ada SOCl2. Nah, ada struktur pertama, ada struktur kedua. Nah, hal ini akan kita pelajari bagaimana bentuk yang paling ideal dan paling stabil dari SOCl2 dari kedua bentuk struktur Lewis yang kita peroleh. Kemudian kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk menentukan struktur Lewis dari unsur golongan utama. Misalnya adalah sulfur dengan nomor atom 16 dan nomor massa 32. Langkah pertama yaitu menggambarkan lambang unsur sulfurnya, yang mana S, lambangnya S gitu ya, kemudian memiliki nomor atom 16 dan nomor massa 32. Yang kedua, menentukan konfigurasi elektron, yang mana diperoleh 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Yang ketiga, menentukan jumlah elektron valensi. Nah, berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka diperoleh elektron valensinya adalah 6, yaitu pada 3s2 dan 3p4. Yang keempat, yaitu menggambarkan struktur Lewis. Karena memiliki elektron valensi 6, maka dia akan dikelilingi oleh 6 dot elektron. Nah, untuk menentukan bagaimana bentuk kestabilan di alam, ada beberapa aturan. Yang pertama itu aturan oktet dan duplet.
Aturan oktet merupakan aturan yang menyatakan bahwa untuk mencapai kestabilan, maka di sekitar atom memerlukan elektron valensi berjumlah 8 elektron. Sementara itu, aturan duplet menyatakan bahwa untuk mencapai kestabilan, maka di sekitar atom memerlukan elektron valensi berjumlah 2 elektron. Dengan begitu, maka unsur-unsur akan berusaha untuk dapat memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Karena gas mulia itu kan bersifat inert, dia tidak bisa berinteraksi dengan unsur lain sehingga dia bentuk paling stabil. Nah, contohnya di sini pada H2O. Maka atom oksigen dia akan memenuhi aturan oktet yang mana dia akan dikelilingi oleh 8 elektron. Sedangkan masing-masing hidrogen dia akan memenuhi aturan duplet yang mana dia dikelilingi oleh 2 elektron. Nah, tadi kan aturan oktet dan duplet itu berhubungan dengan gas mulia. Nah, di sini gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Dan memiliki elektron valensi 2 untuk helium dan lainnya adalah 8 elektron valensi. Maka dari itu, aturan oktet dan duplet itu berhubungan dengan konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia dengan 2 elektron valensi atau 8 elektron valensi. Tadi kita kan sudah belajar mengenai langkah-langkah untuk menentukan struktur Lewis dari unsur golongan utama. Nah, kita akan belajar lebih lanjut yaitu untuk menentukan struktur Lewis dari molekul. Misalnya di sini kita akan menentukan dari sianogen yaitu C2N2. Langkah pertama yaitu menuliskan lambang unsur untuk masing-masing unsur yang terlibat. Di sini unsur yang terlibat itu ada karbon dan juga nitrogen. Dengan karbon yaitu C dengan nomor atom 16 dan nomor massa 12. Sedangkan nitrogen N dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Yang kedua, menentukan konfigurasi elektron untuk masing-masing unsur. Nah, untuk karbon C, dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p2. Untuk nitrogen, dia memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p3. Langkah ketiga yaitu menentukan jumlah elektron valensi. Nah, elektron valensi di C atau karbon dia berjumlah 4, yaitu dari 2s2 dan 2p2, yang mana dalam sianogen atom C-nya itu ada 2, maka 2 kali 4 sama dengan 8 elektron valensi. Nah, kemudian untuk elektron valensi di nitrogen N yaitu memiliki elektron valensi berjumlah 5, yaitu dari 2s2 dan 2p3. Dan dalam sianogen itu terdapat 2 atom nitrogen, sehingga 2 kali 5 sama dengan 10 elektron valensi. Maka total elektron valensi dalam sianogen itu ada 18 elektron valensi. Yang keempat yaitu menentukan atom pusat. Atom pusat dalam molekul dipilih berdasarkan elektronegativitas yang paling kecil, kecuali hidrogen. Nilai elektronegativitas dari atom C adalah 2,5, sedangkan untuk atom nitrogen adalah 3. Dengan begitu, maka atom pusat dalam sianogen adalah C, karbon, karena dia elektronegativitasnya lebih rendah daripada nitrogen. Yang kelima, menuliskan struktur Lewis dengan menggunakan satu garis tunggal. Nah, tadi kan atom pusatnya itu adalah karbon, C, maka C akan berada di tengah. Sehingga struktur Lewis dengan menggunakan satu garis tunggal yang paling mungkin itu adalah N, C, C, N, yang mana masing-masing diwakili oleh satu garis tunggal. Yang keenam yaitu menghitung sisa elektron. Nah, tadi kan kita sudah menggambarkan struktur yang mungkin gitu ya dari N, C, C, N, yang mana satu ikatan itu mewakili 2 elektron. Karena di struktur yang kita peroleh itu ada 3 ikatan, maka 3 kali 2 sama dengan 6 elektron. Maka sisa elektronnya yaitu 16 dikurang 6 adalah 12 elektron. Yang ketujuh, sisa elektron digunakan untuk melengkapi elektron pada atom di ujung. Nah, tadi kan jumlahnya 12. Atom di ujung itu ada 2 nitrogen, maka masing-masing nitrogen akan memperoleh 6 elektron untuk di sekelilingnya. 8. Menentukan struktur Lewis yang paling mungkin. Jika masih tersisa elektron, maka akan digunakan untuk melengkapi elektron pada atom pusat.
Jika atom pusat belum oktet tetapi elektron sudah habis, maka pindahkan elektron bebas ke atom pusat. Dari bentuk di tahap ketujuh, itu kan kita dapat ketahui nih bahwa di atom C dia belum oktet, dia belum dikelilingi oleh 8 elektron. Maka kita akan memindahkan elektron bebas di atom N di ujung, dipindahkan untuk membentuk ikatan rangkap dengan C, sehingga diperoleh ikatan rangkap 3 antara C dengan N dengan bentuk pada tahap ke-8, yang mana N-nya dia memiliki satu pasang elektron bebas. Tadinya kan ada 3, kemudian 2 pasang elektron bebasnya digunakan untuk membentuk ikatan rangkap dengan C, sehingga sisa 1 pasang elektron bebas. Tadi kan kita sudah membahas mengenai aturan dalam struktur Lewis yang berhubungan dengan aturan oktet dan juga duplet. Nah, aturan selanjutnya yaitu mengenai muatan formal atau formal charge Fc gitu ya. Nah, muatan formal merupakan muatan hipotetik dari masing-masing atom yang berikatan apabila pasangan elektron ikatan dianggap tertarik sama kuat oleh dua atom yang keelektronegatifannya sama. Nah, muatan formal ini berfungsi untuk memeriksa kebenaran dari struktur Lewis yang telah dibuat. Nah, untuk persamaan dari muatan formal, yaitu Fc sama dengan jumlah elektron valensi bebas dari masing-masing unsur yang terlibat, dikurang jumlah PeB, pasangan elektron bebas, dikurang 1/2 jumlah PeI, pasangan elektron ikatan. Sebelum ke contoh pengerjaan dari muatan formal, kita akan mengetahui aturan-aturan dalam muatan formal. Yang pertama, jumlah muatan formal dalam molekul netral sama dengan 0, sedangkan untuk molekul yang bermuatan akan sama dengan muatannya. Misalnya molekul yang bermuatan positif 1, maka jumlah muatan formalnya adalah positif 1. Kedua, muatan formal setiap atom bernilai sekecil mungkin. Jadi misalnya ada 2, minus 1, 0, maka muatan formal untuk setiap atom yang dipilih itu adalah 0, yaitu sekecil mungkin. Ketiga, muatan formal bernilai negatif digunakan untuk atom yang lebih elektronegatif. Keempat, tanda muatan yang sama tidak boleh berada untuk atom yang saling berdampingan. Kemudian kita akan belajar untuk menentukan muatan formal dalam struktur Lewis. Nah, misalnya di sini ada struktur pertama dan struktur kedua yang merupakan struktur Lewis dari cyanogen. Untuk struktur yang pertama, maka muatan formal pada C adalah 4 dikurang 0 dikurang 1/2 kali 4 sama dengan 2. Muatan formal di N adalah 5 dikurang 6 dikurang 1/2 kali 2 sama dengan minus 2. Nah, muatan formal di C keduanya itu adalah 2, sedangkan muatan formal di kedua N itu adalah minus 2. Maka nanti diperoleh 0 gitu ya. Kemudian struktur yang kedua, muatan formal di C adalah 4 dikurang 0 dikurang 1/2 kali 8 sama dengan 0. Muatan formal di N adalah 5 dikurang 2 dikurang 1/2 kali 6 sama dengan 0. Nah, dari struktur Lewis yang paling tepat untuk cyanogen adalah struktur yang kedua. Dengan alasan muatan formal untuk setiap unsur memiliki nilai terkecil yaitu 0. Sedangkan untuk struktur yang pertama, dia kan muatan formalnya itu ada yang 2 dan ada yang minus 2. Maka kita pilih muatan formal yang memiliki nilai terkecil. Yang kedua, muatan formal pada struktur 1 memiliki muatan yang sama dengan atom yang berdekatan, yang mana dari muatan formal di CC dia kan sama-sama 2. Nah, di aturannya tidak boleh 2 atom yang berdekatan memiliki muatan formal yang sama. Sehingga struktur Lewis yang paling tepat untuk cyanogen adalah struktur yang kedua. Sesuai dengan percobaan yang kita lakukan tadi
untuk menentukan struktur Lewis dari cyanogen. Kemudian kita akan belajar mengenai pengecualian aturan oktet. Yang pertama yaitu jumlah elektron valensi yang berikatan bernilai ganjil. Pengecualian aturan oktet yang berhubungan dengan jumlah elektron valensi yang berikatan bernilai ganjil akan menyebabkan suatu senyawa mempunyai atom dengan valensi ganjil, sehingga akan ada elektron yang tidak berikatan atau membentuk radikal. Misalnya pada metana yaitu CH3, di mana atom C karbon memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga akan membentuk radikal. Seperti di gambar gitu ya, bahwa C itu kan memiliki elektron valensi 4, sedangkan yang berikatan dengan dirinya hanya ada 3 hidrogen, sehingga terbentuk radikal. Kedua, kulit valensi diperluas. Pengecualian aturan oktet yang berhubungan dengan kulit valensi diperluas terjadi karena senyawa yang terbentuk memiliki atom penyusun dengan jumlah elektron valensi lebih dari 8. Misalnya pada PCl5, di mana atom P fosfor dikelilingi oleh 10 elektron, sehingga melebihi keadaan oktet. Di mana keadaan oktet itu kan dia dikelilingi oleh 8 elektron, sedangkan pada PCl5 dikelilingi oleh 10 elektron, sehingga kulit valensinya diperluas. Pengecualian yang ketiga yaitu oktet tak lengkap. Pengecualian aturan oktet yang berhubungan dengan oktet tak lengkap terjadi karena jumlah elektron valensi dari atom-atom penyusun berjumlah kurang dari 8. Ini merupakan kebalikan dari kulit valensi diperluas tadi pada kasus PCl5. Misalnya pada BF3, di mana atom B boron hanya dikelilingi oleh 6 elektron, sehingga tidak berada pada keadaan oktet. Dia tidak dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, di sini ada struktur pertama dan struktur kedua. Kenapa kok ada dua struktur? Ini karena berhubungan dengan kestabilan tadi, dengan muatan formalnya. Nanti dicoba ditentukan mana yang paling stabil dari BF3 pada struktur pertama atau struktur yang kedua. Kemudian, apa sih alasan pentingnya struktur Lewis dalam memahami kestabilan molekul dan bentuk geometri molekul? Struktur Lewis memberikan gambaran mengenai bagaimana unsur-unsur yang belum mencapai kestabilan maka akan membentuk molekul yang paling mungkin untuk mencapai kestabilan. Kedua, struktur Lewis akan memberikan gambaran mengenai bentuk geometri yang terbentuk dari suatu molekul. Misalnya tadi ada molekul BF3. Nah, dari molekul BF3 yang paling stabil dari struktur Lewis-nya, kita akan mengetahui bentuk geometri molekulnya, sehingga dia bisa digunakan sebagai pemahaman bermakna untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari di bab selanjutnya. Ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan, yaitu dari buku yang ditulis oleh Ramli, Saridewi, Budi, dan Suhendar dengan judul Kimia, dan ada juga buku dari Setiana yang merupakan modul pembelajaran SMA Kimia. Demikian merupakan presentasi untuk materi struktur Lewis. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.